Haleluya.
lebih dekat lagi. Buka hati dan pikiran kita pada pagi hari. Nikmati segala kebaikan Tuhan. Oh ya, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Sekali lagi katakan amin.
Tuhan, dari sekarang sampai kami bersama-sama Tuhan memenuhi kerajaan surga-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini Tuhan, semuanya karena kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami bawa dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan telah Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan seberat apapun beban yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya telah Kau gantikan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebesaran-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami mau menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang bersuka cita Tuhan telah Kau penuhi di dalam ruangan ini Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan di dalam ruangan ini Tuhan, sehingga kami Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi kita yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kekuatan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Amin. Beritos kiri kanan. Tuhan kita luar biasa. Hari yang terindah Tuhan selalu berikan buat kita semua. Amin. Di hati kita ada cinta buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Hari yang terindah Tuhan kita yang selalu indah. Amin. Terkasih hatiku, walau
kita percaya Tuhan inilah kekuatan kita. Masih tetap semangat dalam Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Kita tos kiri kanan kita. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita mau memandang Tuhan dan kiri kanan kita ada Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat tangan kita berikan sukacita Tuhan. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Amin. Setiap malam firman Tuhan, karena apa? Pelindungku, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, alaminku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, segala kiri kanan, iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, alaminku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu kepada Tuhan, ku selalu memuji siapa? Ku berpasrah kepadanya. Setiap malam ku ingat Tuhan, kenapa? Pelindungku, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan, iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan ya. Iringanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yesus selalu bersama kita. Amin. Ya, belum pada duduk kali ya. Udah nunggu, maaf. Silakan duduk. Ya, kalau sudah memuji Tuhan, semangat yang luar biasa ya. Hari kita. Haleluya Yesus. Ya, tiba saatnya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita satukan hati kita kembali di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Engkau akan menaburkan firman-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan memberkati kami Tuhan. Hingga saat ini kami merasakan Tuhan berkat yang kami terima Tuhan melalui firman yang selalu Engkau taburkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapak Gembala kami Tuhan, kami percaya apapun yang diperkatakan semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau pakai terus Bapak Gembala kami Tuhan sebagai terang-Mu, sebagai hamba-Mu yang luar biasa Tuhan, khususnya di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Segala apapun Tuhan yang menghalangi segala jalan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau-lah yang akan membukanya, Engkau yang akan membelanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan satu puji
pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Di hadapan hamba-Mu ya Tuhan, ada anak-anak yang Kau telah urapi, Kau berkati ya Tuhan, untuk mengikuti pelajaran pengajaran untuk sekolah minggu ya Bapa. Kau urapi Chelsea ya Tuhan, biarlah anak ini Kau pakai dengan luar biasa. Kami percaya apapun yang akan Engkau genapi ya Tuhan akan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi Chelsea ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga dengan anak-Mu. Siapa?
Dengan Riko ya Tuhan, kami percaya anak ini dari dalam pangkuan Engkau ya Allahku. Kami percaya Engkau urapi, Engkau jamah anak ini, biarlah pada saat dewasa nanti ya Tuhan akan menjadi anak-Mu yang luar biasa, akan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan takut akan Engkau ya Bapa. Berkati segala cita-citanya, berkati keluarga besarnya, orang tuanya ya Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Begitu juga dengan anaknya Yemima ya Tuhan, kami percaya Engkau urapi anak ini ya Tuhan, Kau jadikan anak ini dengan luar biasa, apapun cita-citanya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga dengan Gavin ya Tuhan, kami percaya anak ini Kau pakai dengan luar biasa, Kau urapi, Kau jamah ya Bapa, biarlah anak ini menjadi pasukan Engkau yang luar biasa ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati keluarga besarnya ya Tuhan, biarlah anak ini menjadi alat-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang mengurapi, Kau materaikan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menaikkan pujian pujian ini ya Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, dan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. kami mengucap syukur ya Tuhan atas pengorbanan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Tubuh-Mu cabik ya Bapa, percaya Engkau yang akan terus ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih biarlah pada siang hari ini Engkau yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan
apapun kehendak-Mu ya Bapa terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat melalui firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, terima kasih kepada tim pemusik Praise and Worship yang menghantarkan kita ke dalam hadirat Tuhan. Ya, sungguh luar biasa, kita masih di dalam suasana liburan ya saudara. Ya, tetapi bagi Tuhan ya kita terus menyembah dimanapun kita berada, kita harus mencari Tuhan saudara, ya baik itu di rumah maupun dimanapun saja saudara harus mencari Tuhan, karena Tuhanlah menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita saudara, amin. Baik saudara, pada siang hari ini saya mengambil tema yang menurut rema saya ini sungguh luar biasa, yaitu apa saudara? Menemukan damai di tengah badai saudara. Kita tahu saudara, badai itu artinya mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin ada kekhawatiran, kegelisahan saudara. Ya, makanya di sini saya menemukan judul yaitu menemukan badai di tengah badai. Ya, menemukan damai di tengah badai. Nah, bagaimana caranya saudara di saat kita mengalami sesuatu yang sulit, di kala kita menemukan sesuatu hal yang menakutkan, kita harus mencari kedamaian saudara. Ya, kita tahu saudara, pada minggu yang lalu ya dengan hambanya ya telah kita mendengar bagaimana ya murid-murid Tuhan Yesus ya menyeberang danau yang namanya Danau Galilea ya. Ya, mereka adalah para nelayan yang profesional saudara. Ya, kalau seandainya dilihat dari struktur kehidupannya ya, itu para nelayan ya yang ya udah biasa dengan keadaan laut saudara. Tetapi pada saatnya gelombang terjadi, apa yang dirasakan yaitu kepanikan. Ya, kepanikan. Nah, kepanikan yang seolah-olah bagaimana hidupnya saudara, apakah bisa selamat atau tidak, karena yang dilihat itu adalah badai yang mengamuk saudara. Ya, kalau seandainya saya melihat saudara itu melihat ombak saudara yang besar aja saya udah takut saudara, apalagi ini badai. Ya, badai itu ombak yang luar biasa. Kalau seandainya saudara menonton ya film yang Titanic saudara, itu badainya ada di atas saudara, itu sungguh menakutkan. Apa yang terbenak di dalam pikiran kita pada saat kita menghadapi situasi hal yang sangat-sangat menakutkan? Hanya dua saudara, ya. Hanya dua yang kita pikirkan, apakah kita masih hidup atau tidak. Hanya itu saudara. Ya, begitu juga murid-murid Tuhan Yesus, saudara sudah baca ya, mungkin sudah melihat cara ceritanya saudara. Murid-murid Tuhan Yesus pun demikian. Ya, murid-murid Tuhan Yesus yang dekat pun dengan Tuhan saudara, pada saat Tuhan tidak ada, dia menggunakan kekuatan manusia, kekuatan manusia. Ya, dia tidak ingat bahwa ada yang namanya juru selamat yang luar biasa, ya, yang sedang berdoa di bukit saudara. Dia tidak memikirkan hal itu. Ya, dia berusaha saudara, untuk menenangkan badai atau mengendalikan perahunya saudara. Ya. Nah, untungnya saudara, Tuhan Yesus melihat bagaimana para murid-muridnya berusaha dengan sekuat tenaga, yang pada akhirnya memang tidak sia-sia saudara. Ya, sia-sia, dan akhirnya Tuhan Yesus berjalan.
berjalan di atas air menghampiri saudara murid-murid Tuhan Yesus, dan pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ya Simon Petrus melihat ya untuk menghampirinya. Nah, kita lihat saudara ya di Matius 14, saudara, kita akan ya sekilas aja saudara ya. Matius 14 ayat 31 saudara ya. Bisa ditampilkan Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Nah, ini pada saat Petrus menghampiri saudara, menghampiri Tuhan Yesus, dia pada saat menghampiri awalnya dia bisa berjalan di atas air karena imannya dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak ragu di depan itu ada Tuhan. Ya. Tapi di pertengahan jalan itu dia mendengar yang namanya desiran ombak. Desiran ombak, mungkin saya percaya dia menengok ke kiri atau ke kanan. Dia melihat ombak yang begitu besar, ada keraguan. Dia takut saudara, dan pada akhirnya dia mau tenggelam. Ya, mau tenggelam, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Artinya apa saudara? Terkadang kita saudara sebagai orang percaya kita berjalan kepada Tuhan Yesus. Berjalan kepada Tuhan Yesus, iman kita penuh saudara. Kita percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya semua di sini anak-anak Tuhan yakin saudara. Yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Yakin bahwa Tuhan akan membantu kita. Yakin Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi pada saat kita berjalan, ya, melihat ke kanan, kiri, depan, belakang, bahkan melihat situasi saat ini, ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Ya, ada rasa takut, apalagi kalau seandainya lihat pasangan, ya kan, pasangan yang kita kasihi, ya ada di dalam rumah sakit yang harus menghadapi mesin ICU, saudara, itu rasanya itu bagaimana itu ada kepanikan. Ya. Atau seorang pekerja saudara mendengar yang namanya ada gelombang PHK. Ya kan? Ada gelombang PHK. Jadi berpikir ketakutan, jangan-jangan saya kena PHK. Pengusaha pun demikian, saudara. Apalagi melihat situasi saat ini, ya. Situasi saat ini yang tidak menentu, yang tidak ada kepastian, ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Apakah pada saat kita kepanikan, ketakutan yang kita hampiri, itu ingat dengan Tuhan? Segelintir orang, saudara, yang ingat kepada Tuhan. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan pada saat terjadi demikian, dia mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan keahlian, mengandalkan apa yang dia miliki. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Artinya saudara, bagaimana caranya supaya di tengah badai ini kita harus mencari kedamaian terlebih dahulu, saudara. Seperti apa? Seperti Petrus. Ya. Seperti Petrus pada saat melihat itu langsung tenggelam, tetapi pada saat di situ apa yang dia sebut? Tuhan, tolong saya. Dia melihat kepada Tuhan, saudara. Akhirnya Tuhan menggampai. Ya, menggampai. Ya, artinya saudara, yang pertama saudara yang saya pelajari untuk mencapai kedamaian di tengah badai, pertama kali kita yaitu jangan bimbang. Jangan bimbang karena kita mempunyai Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu memperhatikan anaknya, saudara. Janji
Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus ya, yaitu memberikan apa saudara? Memberikan damai sejahtera. Kita selingan saudara di ayat Yohanes 14, ayatnya yang ke-27. Ya, bisa ditampilkan. Ini pada saat Tuhan Yesus memberikan apa perkataan Tuhan Yesus ya, memberikan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahtera itu bukannya berarti dari materi saja. Ya. Ada orang-orang tertentu damai sejahtera itu artinya apa? Artinya dapat berkumpul dengan keluarga. Walaupun hanya makan garam atau ikan asin itu sungguh menikmat saudara. Ya. Dibandingkan saudara, kita lihat saya suka pelajari orang-orang yang orang-orang yang kaya, bukan yang sukses. Berbeda. Orang kaya dengan orang sukses itu beda. Bagi saya itu beda. Kalau orang sukses itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Artinya apa? Keluarga, keuangan, kesehatan itu dia peroleh. Tetapi orang kaya dia hanya memiliki materi saja. Ya. Nah, banyak sekali orang mengejar kekayaan. Makanya firman Tuhan mengatakan engkau tidak mungkin mempunyai dua tuan. Ya, yang satu akan disakiti. Oleh sebab itu banyak sekali orang memburu itu yang namanya mamon atau uang. Nah, peranan gereja di sini harus meluruskan saudara. Ya memang kita perlu yang namanya uang. Ya kan perlu saudara, tetapi kita jangan mengejarnya saudara. Mengejarnya itu tidak ada manfaatnya. Percaya deh kepada saya. Saudara mengejar uang memang mungkin, ya kan, kekayaan, ya kan, rekening saudara itu bertambah terus, tetapi lihat saudara pada akhirnya ada yang dikorbankan. Mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin kesehatan saudara. Ya. Banyak sekali anak-anak terjerumus kepada lembah kekelaman karena kenapa? Karena kekurangan kasih sayang. Materi memang banyak saudara, tercukupi, tetapi kasih sayang orang tua itu kurang. Sedangkan kita percaya bahwa seorang ayah, seorang laki-laki itu menggambarkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Nah, ibunya saudara, terkadang kalau seandainya sudah berkelimbangan harta saudara, itu lupa juga saudara. Yang dipikir hanya arisan dan akhirnya anaknya diserahkan kepada pembantu atau baby sister. Akhirnya apa saudara? Mereka jauh. Uang banyak-banyak. Ya kan, mau apa segala ada saudara. Ini yang namanya kekayaan. Tetapi beda dengan orang yang sukses saudara. Orang yang sukses dia saudara? Dia bisa mengambil mempergunakan waktu yang ada. Mempergunakan waktu yang ada. Artinya apa? Waktu sama. Satu hari itu 24 jam. Baik itu yang mengejar kekayaan maupun yang sukses. Ya kan? Tetapi perbedaannya waktu dia mempergunakan waktu itu, dia melihat bagaimana waktu itu dapat menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri, untuk dia sendiri, saudara. Ya. Sedangkan kekayaan yang orang yang mencari kaya itu menggunakan seolah-olah seolah-olah fisik. Fisik harus pergi ke sana, harus pergi walaupun dia walaupun dia menggunakan kepintaran dia atau keahlian, tetapi dia harus meninggalkan keluarga. Tetapi kalau seandainya yang satu lagi orang yang sukses, dia mempergunakan waktu sehingga waktulah yang bekerja, saudara. Ya, banyak sekali saudara, makanya tidak heran saya melihat kenapa banyak sekali perpecahan di dalam keluarga, banyak sekali anak-anak yang terlantar.
Ya. Terlantar artinya tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, inilah peranan gereja ya untuk apa? Meluruskan hal-hal yang demikian, saudara ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus memberikan damai sejahtera. Dia janji. Dia berjanji memberikan damai sejahtera ya kan kepada kita. Karena kenapa? Yesus pun tahu bahwa kita hidup di sini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Hidup kita ini hidup istilahnya untuk mempertahankan. Ya, mempertahankan kehidupan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya. Nah, jadi apa yang terakhir, saudara, kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, tidak ya. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, ini berbeda. Yesus memberikan damai sejahtera itu tidak sama dengan dunia yang memberikan kepadamu, saudara. Ya. Saya dulu pernah, saudara, kita jalan ke sana, jalan ke sini, ya kan? Kita mendapatkan damai sejahtera itu. Apa sebetulnya damai sejahtera itu, saudara? Ya kan? Apa damai sejahtera yang dimaksud dengan Tuhan, saudara? Ya, yang dimaksud dengan Tuhan yaitu yang pertama ya kita lihat di dalam, kita lanjut di Matius 14 ayatnya yang ke-32, saudara. Pada saat Tuhan sudah menolong Petrus, saudara, dan 32-nya lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya. Lalu mereka naik ke perahu. Artinya apa, saudara? Pada saat di situ, saudara, Yesus sudah ada dekat dengan murid-muridnya. Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Artinya apa, saudara? Pada saat kita dekat kepada Tuhan, itu ada rasa damai. Rasa damai, saudara. Walaupun apa? Walaupun masih di tengah laut, saudara. Sebagian orang ya mungkin ya masih ada trauma, saudara. Ya kan, karena badai yang begitu besar. Tetapi pada saat di situ Yesus ada bersama-sama, ya. Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Artinya ada ketenangan, saudara. Ya. Ayat yang ke-32, saudara. 33. Ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah, saudara. Jadi artinya apa? Mencari kedamaian kita memerlukan apa yang namanya, saudara? Iman dan kepercayaan. Kita harus perlu, saudara. Jangan bimbang, kita memiliki iman, kepercayaan, yaitu kemana? Kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mempunyai iman, tidak percaya, saudara, jangan harap saudara untuk mendapatkan damai itu, saudara. Karena kenapa? Yesus tidak kelihatan. Kalau dulu, saudara, zaman dulu Yesus seperti kita, ya. Tetapi zaman saat ini, di mana ada Yesus? Ada di dalam hati kita, saudara. Yaitu apa? Iman dan percaya, saudara. Iman kita bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Percaya bahwa Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Ya. Lalu apa, saudara? Doa dan permohonan. Doa adalah nafas kehidupan untuk orang Kristen. Kita boleh meminta kepada Tuhan. Ya kan? Kita boleh meminta apa saja, saudara. Jangan kuat takut, saudara. Saudara ingin apa, saudara berdoa. Ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan berserulah kepadaku, saudara. Berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan, saudara.
ya, mengandalkan Tuhan dan melakukan perbuatan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan apa? Keahlian, talenta. Itu pergunakan untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi kalau seandainya saudara nanti dipercayakan sebagai atasan, saudara mempunyai anak buah, saudara, ajarkan saudara ilmu saudara. Ajarkan saudara, saudara tidak akan menjadi tidak akan menjadi miskin, saudara. Bahkan di situ saudara akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, akan dipelihara oleh Tuhan, ya. Jadi jangan bimbang itu, saudara. Saudara harus melakukan yang namanya timbulkan iman dan kepercayaan, doa dan permohonan, dan percayalah bahwa Yesus sebagai penyelamat. Yesus sebagai penyelamat di tengah badai, ya kan, di tengah badai yang kita harus lalui, kita percaya ada Yesus yang selalu memberikan kekuatan, saudara, untuk menghadapi badai itu, saudara. Amin. Kalau seandainya kita renungkan, kita dulu bagaimana, saudara? Ya kan? Bagaimana kita berjuang, saudara? Ya, berjuang dan sampai pada akhirnya saat ini kita masih tetap berdiri. Karena kenapa? Karena Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Terkadang memang apa yang kita inginkan tidak tercapai. Ya, saudara. Tetapi di situ di balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan inginkan lebih besar lagi untuk kita, saudara. Ya. Mungkin saudara, ya kan, terkadang kita suka berpikir, ya mungkin anak-anak, kenapa kita dilahirkan di keluarga yang begini, saudara? Ya kan, yang mungkin serba kekurangan. Atau ada yang kenapa harus ditempatkan di daerah A, B, C gitu kan? Seperti saya dulu, saudara, saya juga bingung, saudara. Kenapa Tuhan tempatkan saya di tempat rumah sekarang, saudara? Bukannya di tempat yang agak lumayan enak lah gitu, ya. Setelah saya selidiki, saudara, perjalanan hidup saya, oh ternyata ini loh, ya kan, ini Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya, saudara. Dia mau menyelamatkan saya dari apa? Dari hal kebinasaan. Karena dulu terus terang aja saya adalah anak Tuhan, Kristen KTP, saudara. Kalau ada maunya baru ke gereja, saudara. Makanya Tuhan seret saya untuk masuk ke dalam perumahan yang tepat saat ini, saudara. Supaya apa? Saya kembali lagi ke dalam jalur Tuhan, saudara. Ya. Terkadang saya berpikir demikian. Kenapa Tuhan tidak memberikan tempat-tempat yang agak depan, saudara, yang ya istilahnya enaklah, saudara. Tetapi ya Tuhan tempatkan di situ, saudara. Jadi tidak usah mengeluh. Karena firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena apa yang Tuhan berikan itu adalah berkat kita. Apa yang Tuhan berikan kita harus mensyukurkan bahwa itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang luar biasa, saudara. Ya. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana mencari kedamaian di tengah badai, saudara? Matius 14 ayat 34, saudara. Ini kita belajar, saudara. Ya, pada saat Tuhan Yesus setelah reda, saudara, ya, menyeberang Danau Galilea, saudara, dan tibalah di seberang sana, saudara, ya, setibanya di seberang mereka yang mendarat di Genesaret, saudara. Ya, setibanya, jadi sampai, jadi menyeberang Danau Galilea itu sampai kepada sebelah dari danau sana, saudara, mendarat di Genesaret. Genesaret itu adalah sebuah kota, saudara. Sebelah kota yaitu di tepi laut Danau Galilea, saudara, ya. Nah, jadi setiba di seberang mereka selalu mengikuti Tuhan. Selalu mengikuti Tuhan sampai ke Genesaret karena dia percaya ya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan memiliki mengatasi, mengontrol segala sesuatunya, ya kan, bahkan
bahkan laut pun dia angin reda, saudara. Artinya apa? Mereka percaya, murid-murid Tuhan Yesus itu percaya bahwa kuasa Tuhan itu adalah yang terbaik bagi dia, saudara. Ya, sehingga dia tiba di Genesaret, saudara, dan mengikuti Tuhan, saudara. Mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan berada, saudara. Ya, kalau seandainya dilihat dari perikopnya, saudara, itu waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara. Betul nggak? Ada perikopnya dibuka di atasnya. Matius 14. Ya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Artinya apa? Di sini saya merasakan, saudara, bukannya orang sakit saja, bukannya orang sakit bukannya sakit secara fisik, saudara, tetapi sakit secara rohani pun, saudara. Ini yang Tuhan menggambarkan bahwa dia tiba di seberang mereka, ya, mendarat di Genesaret. Lihat orang-orang di sekitar situ, saudara. Ya kan, di ayat 35-nya. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dibawa kepadanya. Karena mereka orang-orang tersebut, ya kan, orang-orang tersebut tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah yang dapat menguasai keadaan, mengontrol keadaan. Oleh sebab itu, saudara, pasangan saudara, kalau seandainya pasangan saudara yang masih keras untuk menerima Tuhan Yesus, saudara tidak usah, ya kan, tidak usah ragu, saudara datang kepada Yesus, berdoa untuk saudara atau pasangan saudara, ya. Untuk apa? Untuk dilembutkan hatinya. Saya percaya 100% lama-lama akan luluh, saudara. Ya. Lama-lama akan luluh, saudara. Kalau luluh bagus, saudara. Kalau seandainya disentil, itulah yang dirasakan hati-hati saudara. Ya. Jadi ketika Yesus dikenal itu artinya wah udah pada tahu, saudara. Ya udah tahu, ya. Oleh orang-orang tempat itu artinya mereka sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Begitu juga kita, saudara. Ya kan? Begitu juga kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara dan saya mempunyai suatu perjalanan hidup, perjumpaan dengan Tuhan, saudara, sampai saat ini, saudara, karena apa? Karena kita duduk bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya karena saudara merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, tunjukkan kepada orang-orang di luar kita, saudara. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan perbuatan, dengan karakter kita, ya kan? Dengan apa? Dengan perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain, saudara. Jadi memberitahukan ya memang pada saat di sini menggambarkan apa? Menggambarkan mereka membicarakan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Tetapi bagi kita, saudara, kita memberitahukan kepada orang-orang di luar sana bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan yang memberikan kedamaian bagi kita, saudara. Tunjukkan, saudara, tunjukkan. Tuhan memberikan kedamaian di dalam keluarga kita, saudara. Ya, tidak ada keributan, ya kedamaian itu artinya tuh yang tenang, ya, saudara. Ya kalau ribut-ribut kecil ya itu biasa, saudara. Tetapi kalau seandainya
jangan sampai apa? Jangan sampai ada piring terbang lah, apalah gitu kan di dalam keluarga Kristen itu bagaimana ada kedamaian, ya kan? Undang Tuhan Yesus. Makanya di dalam terkadang suka di apa? Di pajang-pajangan itu saudara, ya. Terkadang suka rumah ini diberkati oleh Tuhan, saudara. Artinya undang Tuhan, ya. Kalau seandainya ada suasana, ya, suasana yang tidak enak, saudara adakan persekutuan doa, saudara. Ya, saya pun dulu pernah mengalami hal itu, saudara. Ya, pada saat saya pindah ke rumah saat ini, kok anak saya tuh setiap jam 11 malam itu selalu nangis, saudara. Selalu nangis sampai jam 12, terus saudara begitu. Akhirnya apa? Saya membuka ibadah. Ya, membuka ibadah di rumah, dan pada akhirnya ya kehidupan kita tenang. Kenapa? Kita mengundang Tuhan untuk hadir di rumah kita, saudara. Ya, nah bagi kita saudara, ya bagi yang mencari kedamaian, undang Tuhan Yesus, saudara, ya. Jadi yang kedua mengikuti Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan, ya. Jadi percaya pada Tuhan, mengikuti Tuhan dan percaya. Kita mengikuti Tuhan, bagaimana hati kita? Ya, bagaimana? Apakah hanya mengikuti gitu aja, saudara? Saya percaya, pasti saudara dan saya enggak, saudara. Kita mengikuti Tuhan karena kenapa? Kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, saudara. Ya. Apalagi kita, ya, orang yang hidup, ya, sebagai orang Kristen, kita baca di Alkitab, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, saudara. Ya, jadi yang kedua mengikuti Tuhan. Yang ketiga, saudara, Matius 14 ayat 35. Ketika Yesus dikenal oleh orang di tempat itu, mereka memberitahukannya kepada seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya, ya. Jadi Yesus dikenal oleh orang-orang, ya, yang percaya memiliki kuasa. Kita harus memberitahukan, ya kan, memberitahukan kepada, ya, sekitar kita bahwa Yesus memiliki kuasa, saudara, ya. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah, saudara, dan maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya, ya. Matius 36 ini, saudara, Matius 14 ayatnya yang 35, saudara, itu menggambarkan apa? Kita menceritakan bahwa ada kuasa yang luar biasa, kuasa secara spiritual, ya, spiritual yang bisa membalikan keadaan kita, saudara. Ya, kita nggak usah khawatir, ya. Ini Matius 14 ayat 36. Ayat 36-nya. Nah, mereka memohon supaya diperkenankan menjabah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh, saudara. Mereka memohon, mereka itu siapa? Ya, orang-orang di sekitar situ, saudara, supaya diperkenankan menjabah jubahnya. Artinya jubah jubah yang panjang, saudara. Jadi mereka percaya hanya menjamah jubahnya aja, saudara, mereka akan sembuh. Seperti apa, saudara? Wanita pendarahan 12 tahun, saudara. Bagaimana rasanya, saudara, ya? Bagaimana rasanya untuk pendarahan selama 12 tahun, saudara? Itu yang dirasakan oleh para wanita, ya. Tetapi ingat, saudara, pada saat kita mau menjamah jubah, ya, kita tidak bisa menjamah begitu saja. Kita harus yang namanya berusaha, saudara. Artinya apa, saudara?
walaupun kita tahu mempunyai Tuhan yang luar biasa, walaupun kita memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi kita, kita sebagai anak-anaknya tetap harus berusaha, saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi anak yang manja. Tuhan tidak mau menjadikan kita menjadi robot, saudara. Ya. Segala sesuatunya kita harus yang namanya berusaha, saudara. Ya, yang berusaha, ya, wira swasta silahkan wira swasta, tetapi ingat, saudara, wira swasta untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang bekerjalah, saudara. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Kalau seandainya saya konsepnya berpikir begitu, saudara, fokus kepada Tuhan seperti Petrus, saudara, berjalan di atas air, mujizat akan terjadi, saudara. Amin. Jadi tidak melihat apa hasilnya, tetapi lihat, saya bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau melihat hasilnya, terkadang kita kecewa, terkadang kita putus asa, saudara. Tetapi kalau seandainya kita fokus kepada Tuhan, kita bersuka cita, saudara, ya. Jadi menemukan damai di tengah badai ini, saudara, yang pertama apa, saudara? Percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus memiliki kuasa yang mengontrol keadaan. Percaya, ya, bahwa segala sesuatunya yang mungkin saat ini kita mengalami hal yang tidak enak, saudara. Tetapi percaya, saudara, berusaha, ya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan akan mengangkat kita, saudara, dan menjadi apa? Kita menjadi pemenangnya, saudara. Ya, ingat seperti Yusuf, saudara. Yusuf, ya, dibuang oleh saudara-saudaranya, apa sakit-sakit, saudara. Dibuang oleh saudaranya, lalu saya berasa itu pasti dihina juga, ya kan, pada saat dia dijual, ya, menjadi budak. Itu bagaimana rasanya menjadi budak, ya? Kalau seandainya saudara belum merasakan menjadi budak, saudara bisa, ya, bisa bekerja, saudara, dan itu pun akan saudara mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Itulah menjadi budak, saudara. Nah, Yusuf pun mengalami hal itu, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan, dan artinya, saudara, Yusuf itu bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus, saudara, Yesus disiksa. Apa sakit-sakit, saudara. Sampai disalib itu tidak ada yang sanggup, saudara. Ya kan? Tetapi apa? Dia hanya fokus kepada rencana Bapa di dalam Bapaknya, saudara. Nah, begitu juga kita. Mungkin saat ini kita mungkin ada di dalam keterpurukan. Mungkin saat ini kita ada situasi yang tidak enak, tetapi pikiran kita fokus kepada Tuhan bahwa apa, saudara, ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita untuk naik, saudara, karena firman Tuhan mengatakan engkau akan menjadikan kepala bukan ekor, saudara. Ya, kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Yang penting apa? Yang penting hati kita terus percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengakui Yesus sebagai Mesias. Mengakui Yesus sebagai Mesias artinya apa? Yesus adalah seorang penyelamat. Di tengah badai yang bergelombang, saudara, kita percaya bahwa Yesus ada di hati kita. Yesus ada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, di dalam perahu, saudara. Ya, perahu ini menggambarkan tubuh kita, saudara. Ya, Yesus ada di dalam tubuh kita, saudara. Dan kita percaya Yesus sebagai penyelamat kita, saudara. Walaupun badai itu sangat dahsyat, saudara. Ya, banyak sekali, saudara, ya. Badai itu bisa menjadi badai sakit, saudara. Mungkin ada juga badai yang ekonomi, badai, ya, segala
kesulitan itu yang namanya badai, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga yaitu iman. Iman pada Tuhan Yesus, ya, yang memberikan kekuatan. Iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, saudara. Artinya iman saudara hanya sekecil biji sesawi saja bisa mengatasi masalah di depan sana, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara. Memang kita harus saat ini kita terus menasehati, ya, agar hidup kita selalu harus berhati-hati, saudara. Ya, anak-anak muda, saudara, ya, berhati-hati dalam situasi saat ini, ya. Kita harus terus dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, masa depan kita yang penuh dengan harapan. Masa depan kita yang penuh harapan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pada saatnya nanti saudara bisa, ya kan, bisa menyenangkan kedua orang tua, menyenangkan orang-orang yang saudara kasihi, saudara. Ya, nah gereja kita, saudara, mempunyai visi yang luar biasa, saudara. Dari sinilah peranan gereja, ya, yang harus kita aktifkan supaya setiap situasi, mungkin badai apapun juga, gereja harus ikut peran serta untuk menenangkan, saudara. Di mana Yesus, saudara? Yesus menggambarkan itu gereja, saudara. Gereja. Badai itu ada di luar sana, saudara. Makanya kenapa kita hadir di dalam gereja, saudara, supaya supaya kita mendapatkan kedamaian. Ya, kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, saudara. Ya, makanya kita perlu sekali, saudara, untuk hadir, ya kan, hadir di dalam gereja, saudara. Memang gereja adalah sebuah bangunan, tetapi di dalam bangunan ini, saudara, itu berisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sepakat bahwa Tuhan adalah juru selamat, saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, pada saatnya nanti, pada saat kita pulang, saudara, kita membawakan kekuatan, api yang namanya Roh Kudus, kita bakar kembali, saudara. Ya, karena setiap selama 6 hari kita di luar sana itu pasti menghadapi badai yang silih berganti, saudara. Ya, setiap Senin, Selasa itu badainya berbeda-beda, saudara. Ya kan? Datang kepada di sini, saudara, menerima menerima pencerahan, saudara, ya, melalui hamba-hambanya, saudara, yang melalui hamba-hambanya yang Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan, saudara. Ya. Artinya, saudara, saudara? Ya, di dalam gereja ini, saudara, yaitu untuk menumbuhkan kekuatan kedamaian. Walaupun di luar sana, ya kan, harga-harga itu semakin melambung, saudara, tetapi ingat, saudara, bahwa di saat melambung, saudara, Tuhan akan terus menyertai kita, saudara. Tidak usah khawatir, ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kita nggak usah ngotot, saudara. Ya, kita mau A, Tuhan kasih B, kita mengucap syukur, saudara. Ya, jadi ada 3 poin, saudara, bagaimana mencari kedamaian di tengah badai, saudara. Pertama, percaya pada Tuhan. Yang kedua, mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan yang ketiga, iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersatu dalam doa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih, ya Tuhan, kami percaya pada siang hari ini, ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu tenang dan selalu percaya kepada Engkau, ya Bapa, dan mengakui Engkau sebagai Mesias, dan iman kami kepada Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, atas firman-Mu pada siang hari ini, ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, tiba saatnya kami akan makan, minum, sehidangan dengan Engkau, ya Bapa. Kami percaya Engkau urapi, Engkau jamah, ya Tuhan, perjamuan kudus ini, ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami
Engkau yang memberikan kedamaian bagi kami ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami percaya yang sakit Engkau telah sembuhkan. Amen. Yang lemah letih lesu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan. Yang mungkin saat ini mengalami hal kebuntuan apapun juga, putus asa atau apapun juga ya Tuhan. Amen. Kami percaya Engkau yang memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati jemaat kami ya Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kita naikkan satu pujian terlalu besar. Haleluya. Sebelum kita makan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, makanan perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk anak-anak yang di atas usia 12 tahun dan sudah dibaptis. Ya baik, mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita melambangkan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama meminumnya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, atas seizin Engkau, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati lambaikan tangannya. Yang belum melambai jangan ragu-ragu, lambaikan sampai setinggi-tingginya. Kita percaya berkat Tuhan mengalir luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur firman yang ditaburkan sangat menguatkan kita semua. Kita percaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan luar biasa untuk Bapak Gembala kita. Kita percaya pelayanannya tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan selalu beserta dengan Bapak Gembala kita dan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dan sekarang untuk sistem persembahannya kita memakai amplop dan atau pakai kiris. Nanti kita akan menampilkannya di depan dan kalau yang memakai amplop maju dengan sendirinya taruh di depan. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita jalankan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu sangat memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau pakai lebih luar biasa hamba-Mu Bapak Gembala kami sebagai alat-Mu yang terus Tuhan Engkau selalu sempurnakan dengan yang terbaik dan yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dari berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya biarlah persembahan pada siang hari ini Tuhan semuanya dapat memberkati rumah-Mu Tuhan, khususnya di gereja Betani Jemaat Immanuel, dan di dalam segala apapun yang kami kerjakan Kau buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, di sini ada ayat yang Bapak Gembala kasih buat kita sebelumnya. Saya akan membacakannya di 2 Korintus 9 ayat 7. Mau ditampilkan 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah setiap orang memberikan sesuai dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan di sini dikatakan ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, bukan karena paksaan dan kewajiban. Ya. Sambil persembahan kita jalankan, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Allah sanggup. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak
ibadah doa fajar untuk Sabtu ini akan diadakan ya. Sabtu ini ibadah semalaman apa doa fajar, Bapak Gembala? Oh, ya, ibadah Sabtu ini Jumat ya. Ya, untuk minggu ini ada ibadah semalaman dimulai dari hari Jumat jam 10 malam hari Jumat sampai jam 5 pagi hari Sabtu. Itu ada 2 sesi, jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 5. Yang mau ikut silakan di sesi manapun kita membuka pintu. Amin. Dan kita buka hati sama-sama, kita doakan yang terbaik, baik untuk rumah Tuhan di tempat ini maupun di dalam keluarga maupun di dalam bangsa dan negara Indonesia khususnya. Ya, Tuhan berkati, kita mengharapkan semuanya mengikuti. Tuhan memberkati. Dan ibadah selanjutnya adalah ibadah WBI hari Sabtu jam 3 sore ya. Sabtu ini ada ibadah WBI jam 3 sore. Kalau doa semalaman WBI diliburkan ya, karena ada doa semalaman. Dan ibadah Yud ya nanti dikonfirmasi ya, biasanya jam 3.30 ibadah Yud. Dan untuk cek kesehatan berada di bulan Mei, minggu kedua. Dan yang rindu untuk melayani, kita membuka tempat lowongan kerja ya buat Tuhan. Ya, yang rindu melayani bisa menghubungi Verlin atau hubungi saya untuk ibu-ibu WBI ya, untuk anak youth-nya, anak mudanya, atau bapak-bapak pun boleh yang membuka hati untuk melayani. Ya, bisa menghubungi saya dan Verlin. Oke, ada lagi? Ya, ini adalah barcode untuk persembahan yang tadi sudah dijalankan ya. Bisa menggunakan barcode untuk selanjutnya, dan minggu depan kita dimulai sekarang kita sudah menjalankannya. Kalau yang tidak ngerti untuk memakai QRIS, bisa pakai amplop yang ada di belakang dan dimasukkan ke dalam kotaknya. Kalau yang bisa pakai QRIS, bisa pakai QRIS. Lihat di layar QRIS-nya, nanti ada keluar untuk kita mau transfer untuk persembahan. Itu aja. Ya, kalau yang mau punya M-Banking mau transfer secara mesin ATM, ada kode-kode tersendiri yang akan dicantumkan kalau lewat mesin ATM ya, 00, 01 dan 02 dan 03. Dan kalau pakai M-Banking tinggal ditulis saja. Oke, itu aja pengumuman pada siang hari ini. Ada lagi Bapak Gembala? Oke, ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan.
child singer, pemusik, dan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan semuanya semakin hari semakin sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mengganggu pelayanan kami Tuhan, Engkaulah yang membela kami dan membentengi kami Tuhan, sehingga nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan dan kebesaran-Mu terus nyata di dalam dunia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa terus dimenangkan di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kegiatan gereja yang ada Tuhan, Engkau berkati selalu Tuhan. Dari cuaca Tuhan, dari apapun Tuhan, kami percaya keselamatan yang daripada Engkau Tuhan menyertai semua kegiatan yang kami lakukan Tuhan, di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel maupun yang di luar gereja Tuhan. Kami percaya Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan, istri, anak mantu dan cucunya semuanya Tuhan Kau berkati. Apapun yang dikerjakannya dan dipergumulkannya, baik dalam pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Dan kami berdoa untuk visi misi gereja kami Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, khususnya untuk kepemilikan rumah-Mu Tuhan, kepemilikan gereja-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami percaya dimanapun yang Kau pilihkan Tuhan, kami percaya semua adalah yang terbaik dan yang terindah Tuhan, sehingga kami terus Tuhan menjadi saksi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesatuan hati Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyatakan dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya biarlah nama-Mu saja yang selalu ditinggikan Tuhan. Dan di dalam bangsa dan negara kami Tuhan ada damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah para pemerintahan ini Tuhan, dari tingkat tertinggi dan hingga tingkat terendah Tuhan, dapat menjalankannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami Tuhan dari segala apapun yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami hanya percaya damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya Engkau telah sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan, sehingga menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami dan tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita, hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberkati kita dan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan di dalam kehidupan ini. Terimalah dengan sukacita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Rekamannya sudah di